Episode 75 Aku bisa melihat segalanya. Apa yang kalian lakukan? Ayo maju. Teriak pemimpin pengawal klub dengan marah sambil memegang walkie-talkie. Seorang pengawal klub muda tiba-tiba mengeluarkan pisau berburu, berteriak, dan bergegas menuju Xia Feng. Menggunakan pisau, mulut Xia Feng menyeringai. Pengawal klub muda itu begitu berapi-api sehingga ia bergegas menghampiri Xia Feng dan menusuk dadanya dengan lengannya. Xia Feng tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju, menghindari pisau dan meraih pergelangan tangan pengawal klub muda itu. Kemudian, dengan dorongan ke bawah yang tiba-tiba, pisau yang ditujukan kepadanya menembus perut pengawal klub muda itu. Xia Feng melepaskan cengkeramannya, dan pengawal klub muda itu pun roboh ke tanah. Ia mencengkeram perutnya dengan kedua tangan, meratap. Darah mengucur dari lukanya, membasahi sebagian besar ubin lantai dalam sekejap mata. Seluruh bar bawah tanah itu terasa seperti disapu oleh udara dingin bersuhu 70 derajat Celcius, membekukan segalanya. Setelah hening sejenak, seseorang tiba-tiba berteriak, "Ah, pembunuhan! Panggil polisi! Panggil polisi! Panggil polisi!" Teriak seseorang. Seseorang mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Xia Feng tidak menghentikan pria yang menelepon polisi itu. Ia menatap pemimpin pengawal klub dan berkata dengan dingin, "Apakah kau ingin melanjutkan?" Pemimpin pengawal klub itu berkeringat dingin. Kau berani membunuh seseorang di sini. Membunuh satu orang saja membuatmu takut? Aku sudah membunuh lebih dari 3 digit. Beberapa lagi tidak akan jadi masalah besar, kata Xia Feng. Mulut pengawal klub ternganga, tak bisa berkata-kata. Orang-orang di sekitarnya pucat pasi. Paling banter, mereka adalah anggota geng, yang berpengalaman menusuk orang dengan pisau, tetapi di depan Xia Feng, mereka tak lebih dari pramuka. Kalian tidak berani datang, kan? Kalau tidak berani datang, panggil bos kalian. Aku ingin bertemu dengannya, kata Xia Feng. Sementara itu, Gu Dinghai diam-diam menerobos kerumunan dan menuju pintu keluar bar bawah tanah. Xia Feng berteriak, "Tuan Gu, percakapan kita belum selesai, dan Anda akan pergi?" Gu Dingshan menggigil, kakinya terasa seperti tertusuk timah, tak bisa bergerak. Tadi, ia bisa dengan tenang dan bebas berbicara dengan Xia Feng tentang pasar saham dan hukum, tanpa keraguan, karena ia yakin Xia Feng tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tapi sekarang berbeda. Xia Feng seperti binatang buas yang haus darah. Berbicara tentang hukum dengan binatang buas, tentang aturan perang bisnis, apakah itu hanya omong kosong? Sekelompok orang tiba-tiba menyerbu masuk ke pintu masuk bar bawah tanah. Mereka semua bersenjata, beberapa dengan tongkat baseball, beberapa dengan batang baja, dan beberapa dengan pisau, semuanya tampak ganas. Seorang pemuda botak, memimpin kelompok itu, berteriak dengan keras, "Siapa yang membuat masalah?" Pemimpin pengawal klub menghela napas lega saat melihat pemuda botak itu. Ia kemudian menunjuk Xia Feng dan berkata, "Tuan Zheng, itu dia." Pemuda botak itu dengan marah mendekati Xia Feng, dan sekelompok besar pengawal klub mengerumuninya di belakangnya, mengepung Xia Feng. "Beraninya kau membuat masalah di sini dan menusuk salah satu anak buahku?" Pria yang dikenal sebagai Tuan Zheng memelototi Xia Feng. Tatapannya mengancam akan mencabik-cabiknya. Xia Feng tetap tenang. "Kau pemilik tempat ini?" "Kurasa bukan." "Apakah itu ayahmu? Siapa namamu?" Nada bicaranya bahkan bisa membuat mata kelinci berkobar karena marah. "Sialan!" raung pemuda botak itu, "pukul dia sampai mati." Seorang pengawal klub mengayunkan tongkat baseball dan menghantamkannya ke kepala Xia Feng. Bang! Sebuah tembakan terdengar. "Ah!" Diiringi teriakan, penjaga klub yang menyerang Xia Feng dengan tongkat baseball itu jatuh ke tanah. Tangannya mencengkeram lutut, meratap dan gemetar. Xia Feng maju 2 langkah dan menekan pistolnya yang masih berasap ke kepala pemuda botak itu. Tak seorang pun berbicara, dan seluruh bar rahasia itu kembali hening mencekam. Jika penusukan Xia Feng sebelumnya hanya memperburuk situasi, maka tembakannya telah meledakkannya. Kau. Kesombongan pemuda botak itu lenyap, suaranya bergetar. "Jangan main-main, ayo. Aku baru saja menanyakan namamu." "Zheng Su. Apakah klub ini milik ayahmu?" "Siapa nama ayahmu?" Ya. "Namanya Zheng Xiangdong." "Apakah ayahmu kenal seorang wanita bernama Gu Kewen?" Xia Feng dengan lembut menusuk kepala Zheng Su dengan pistolnya, menekannya. "Ayahku." Zheng Su tergagap. Gu Dinghai mengerjapkan mata ke arah Zheng Su berulang kali. Adegan ini tak luput dari perhatian Xia Feng. Ia tak perlu lagi memaksa Zheng Su untuk bicara. Ia sudah tahu jawabannya. "Keluar dari sini," raung Xia Feng. Zheng Su menggigil dan terhuyung mundur. Para pengawal klub yang mengikutinya juga mundur panik. Tatapan Xia Feng menyapu wajah-wajah itu sebelum ia berkata, "Aku tahu beberapa dari kalian di sini punya koneksi dengan Gu Kewen dan bekerja untuknya. Aku tak tahu keuntungan apa yang dijanjikannya padamu, atau pengaruh apa yang dimilikinya terhadapmu.
Tapi kukatakan padamu, dia bersalah atas pengkhianatan. Jika dia muncul di sini, aku tak akan repot-repot bertanya. Aku akan menembaknya. Beberapa dari kalian mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman dan bosan hidup. Tak masalah. Teruslah mengikutinya. Cepat atau lambat, kalian akan dikubur bersamanya. Tak seorang pun berbicara, apalagi berdebat dengan Xia Feng. Inilah tujuan Xia Feng menggunakan kekerasan. Rasa takut yang ia rasakan pada orang-orang ini persis seperti yang ia inginkan. Ia menikam dan menembak orang-orang di sini untuk menunjukkan otoritasnya, untuk menunjukkan metodenya kepada mereka yang bekerja untuk Gu Kewen. Dari semua orang di sini, emosi Gu Dinghai jelas yang paling kompleks. Ia menatap Xia Feng, matanya dipenuhi kebencian namun juga rasa pasrah. Gu Dingshan adalah saudaranya. Itu saja sudah cukup menjadi alasan baginya untuk membenci Xia Feng. Tapi apa yang bisa ia lakukan pada Xia Feng? Tiba-tiba, sekelompok petugas polisi menerobos masuk bar bawah tanah. Jatuhkan senjatamu. Petugas yang memimpin, dengan mata tajam, melihat Xia Feng, memegang pistol di tangan. Xia Feng meletakkan pistolnya di tanah dan berkata, "Jangan khawatir, saya sedang melakukan tugas saya." "Melakukan tugas saya? Apa maksudmu?" tanya petugas itu, memberi isyarat agar para petugasnya mengepung Xia Feng dan bersiap menangkapnya. Bibir Zheng Su melengkung menyeringai. "Kau menikam seseorang lalu menembakkan pistol. Apa yang kau harapkan?" Xia Feng tetap diam. Seorang petugas tiba-tiba berkata, "Bukankah itu Xia Feng?" "Ya." Xia Feng dari gudang senjata Thunder Horse. Rekannya mengenalinya, berseru penuh semangat. "Ya Tuhan." Kepala polisi tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Wajahnya langsung berseri-seri. "Aha, ini Tuan Xia. Ada yang bisa saya bantu?" Senyum Zheng Su membeku. Sementara itu, Xia Feng tersenyum. "Tidak apa-apa, semuanya sudah beres. Pak Polisi, bawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi dan lihat apakah ada orang yang dicari secara online. Juga, tolong panggil ambulans dan bawa kedua penjahat ini ke rumah sakit untuk dirawat." Oke, tidak masalah. Saya bilang, kenapa Anda masih berdiri di sana? Ayo bekerja. Desak kepala polisi. "Baiklah, Pak Polisi, saya pergi sekarang," kata Xia Feng. Tidak apa-apa, Tuan Xia, hati-hati. "Oh, dan senjata Anda, tolong simpan." Kepala polisi mengambil senjata Xia Feng dari tanah, memegangnya dengan kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Xia Feng. "Terima kasih, dan selamat tinggal." Xia Feng berbalik dan pergi. Dia pergi begitu saja, di hadapan semua orang, tanpa insiden apapun. Trauma psikologis yang ditinggalkan di bar rahasia itu tak terhitung. Setelah meninggalkan klub pribadi Istana Ming Yue, Xia Feng menelepon Long Bing. "Ah Bing, ada sesuatu yang terjadi. Aku mungkin tidak bisa datang kepadamu." "Ada apa?" Suara Long Bing dipenuhi kekhawatiran. Xia Feng berkata, "Aku yakin Gu Kewen masih hidup. Dia dalang di balik serangan terhadap saham Wan Xiang Group. Dia telah membocorkan beberapa informasi ke media, dan Tianyin akan berada dalam masalah besar. Aku harus menemaninya sekarang." Long Bing terdiam sejenak sebelum berkata, "Tidak apa-apa. Dia sangat membutuhkanmu di sisinya saat ini. Tapi ada baiknya istrimu belajar. Dia terlahir dengan sendok perak di mulutnya dan tidak pernah mengalami kemunduran. Jika kau bisa menekan kesombongan dan ambisinya kali ini, itu tidak akan buruk untukmu." "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi." Xia Feng menutup telepon. Ia tidak memberitahu Long Bing tentang apa yang baru saja terjadi di klub karena, di mata Long Bing, hal-hal seperti itu bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Pihak lainlah yang menyerangnya lebih dulu dengan senjata, dan ia bertindak membela diri. Lagi pula, sebagai penasihat utama Biro 101, siapa yang akan menyelidikinya jika ia menggunakan pisau atau tembakan untuk melukai para penyerangnya? Bahkan jika ia membunuh keduanya, ia tidak akan mendapat masalah. Tak lama kemudian, Xia Feng tiba di gedung Tianqi, kantor pusat Wan Xiang Group di Kyoto. Ketika Xia Feng bertemu Shen Tianyin, ia baru saja menyelesaikan rapat dewan yang dipimpinnya. Ia melihat banyak anggota keluarga Shen Tu, serta beberapa wajah yang tidak dikenal, semuanya dengan ekspresi muram. Shen Tianyin dan Xia Feng bertukar pandang, mendorongnya untuk mendekatinya. "Ikut aku ke kantor." Xia Feng mengangguk dan mengikutinya. Begitu masuk, Shen Tianyin menutup pintu. Tanpa sepatah kata pun, ia menyerahkan ponselnya kepada Xia Feng. Ponselnya menyala, sebuah foto terpampang di layar. Di dalamnya, beberapa penari berbikini memeluknya. Beberapa memeluk bahunya, yang lain menempelkan area dada mereka ke lengannya. Beberapa mencengkeram pinggulnya, dan yang lainnya melingkarkan kaki mereka di pinggangnya. Pemandangan itu sungguh tak tertahankan untuk ditonton. Xia Feng tersenyum getir. "Dengarkan penjelasanku, aku akan pergi ke tempat itu." Shen Tianyin menyela Xia Feng. "Aku tidak ingin penjelasan apapun, aku ingin hasilnya."
Mau dengar atau tidak, aku akan memberitahumu. Xia Feng berkata, tempat itu bernama Istana Mingyue, tempat Gu Kewen tinggal. Aku mendapat informasi bahwa seorang pria bernama Gu Dinghai memegang 2% saham perusahaanmu. Dan dia adalah sepupu Gu Dingshan, sekaligus paman Gu Kewen. Aku curiga ada beberapa investor besar yang memegang saham perusahaanmu di sana. Aku ke sana untuk membantumu menyelesaikan masalah, bukan untuk mempermainkan wanita. Shentu Tianyin ragu-ragu, tak berani menatap mata Xia Feng. Tetapi ia melunak, suamiku, maafkan aku. Xia Feng memeluknya dan menghiburnya. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti perasaanmu. Hidup memang tidak selalu mulus, dan kesulitan kecil ini bukan masalah. Aku bersamamu, dan aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalah. Si pengoda Gu Kewen itu, aku ingin membunuhnya. Xia Feng terkejut mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut Shentu Tianyin. Aku sedang mencarinya. Begitu aku tahu di mana dia berada, aku akan membunuhnya untukmu. Xia Feng menepuk bahunya, menenangkannya. Media sudah mulai memberitakan hubunganku dengan Gu Kewen di masa lalu. Harga saham Wanxiang Group sedang anjlok. Masalahku baru saja dimulai. Membunuhnya, percuma saja. Shentu Tianyin tampak kelelahan. Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Tianyin, katakan padaku, berapa banyak saham Wanxiang Group yang masih kau miliki? 25%, tanya Xia Feng heran. Hanya 25%? Shentu Tianyin tersenyum kecut. Pasar terus jatuh, dan aku perlu melindungi nilai sahamku. Itulah yang dilakukan semua orang di perusahaan publik saat ini. Ketika pasar sedang buruk, semua orang menjual saham mereka untuk menguangkan dan melindungi nilai saham mereka. Lalu mereka membelinya kembali dengan harga lebih rendah. Itu uang sungguhan. Perusahaan publik go public untuk mengumpulkan dana. Sepertinya itu benar, kata Xia Feng dengan sedikit pasrah. Ketika pasar sedang bagus dan harga saham melonjak, para CEO dan pemegang saham perusahaan publik tentu tidak akan menjual saham mereka. Mereka menunggu hingga harga saham mencapai level tertentu, menghasilkan keuntungan yang cukup, sebelum menjual. Sebelum menjual, mereka sering merilis berita positif untuk menarik investor retail membeli. Setelah investor retail membeli, mereka menyebarkan berita negatif, mengklaim ini buruk, itu buruk, yang menyebabkan kepanikan. Harga saham anjlok, dan investor retail panik dan menjual saham mereka. Saat itu, para CEO, pemegang saham, dan orang dalam perusahaan tercatat telah membangun posisi dengan harga rendah, menunggu untuk membeli. Pembelian dan penjualan ini menghasilkan keuntungan besar. Namun, para investor retail itu seperti daun bawang, dipanen berulang kali. Shentu Tianyin mendesah. Modal punya caranya sendiri untuk bertahan hidup, dan semua orang melakukannya dengan cara itu. Saya relatif kaya. Beberapa pimpinan perusahaan tercatat memegang kurang dari 10% saham. Siapa yang akan go public jika bukan untuk tujuan mengumpulkan dana? Tianyin, katakan padaku, berapa banyak yang kau pegang sebelum kau menjual sahammu? Tanya Shentu Tianyin. 51%. Saya memiliki kendali penuh. Ayah saya memberikan beberapa saham kepada anggota keluarga, dengan total 10%. Jadi, Wanxiang Group benar-benar perusahaan keluarga Shentu. Namun, mereka tidak memiliki banyak saham sekarang. Dengan pasar yang sedang lesu, mereka ingin menjual sebagian untuk menghindari kecurigaan dan kemudian membelinya kembali ketika harganya lebih rendah. Bisakah mereka membelinya kembali sekarang? Tanya Xia Feng. Anda baru saja mengatakan bahwa harga saham Wanxiang Group telah jatuh karena semua berita buruk itu. Saya ikut membeli, tetapi mereka juga ikut membeli. Sekarang, saya harus bersaing dengan mereka dalam hal kecepatan dan cadangan keuangan, kata Shentu Tianyin. Jika Anda tidak punya cukup uang, saya punya di sini. Saya pernah membantu Anda mengelola Thunder Horse Group. Saya tahu persis berapa banyak uang tunai yang Anda miliki di rekening Anda. Tapi itu hanya lebih dari 1 miliar yuan. Itu tidak cukup, kata Shentu Tianyin. Kapitalisasi pasar Wanxiang Group mencapai ratusan miliar. Menggelontorkan lebih dari 1 miliar tidak akan membuat gebrakan. Lalu apa yang bisa kulakukan untukmu? Bantu aku menangani Gu Kewen. Aku akan menangani masalah pasar saham sendiri, kata Xia Feng. Baiklah, aku akan mencari tahu di mana dia bersembunyi sesegera mungkin. Maaf, sayang. Aku hanya... Shentu Tianyin ragu-ragu. Xia Feng tersenyum. Wajar jika pasangan memiliki kesalahpahaman. Aku mengerti perasaanmu. Tolong jangan bahas itu lagi. Sayang, jika Gu Kewen menyerahkan bukti yang dimilikinya kepada kejaksaan, apa yang harus kulakukan? Shentu Tianyin merasakan beban berat yang membebaninya, membuatnya gugup dan terengah-engah. Xia Feng berpikir sejenak sebelum berkata, jika memang harus begitu, aku akan memohon kepada atasan. Aku telah memberikan banyak kontribusi, dan setidaknya mereka akan mengurusku. Aku tidak ingin masuk penjara, bahkan untuk sehari pun. Kamu tidak akan masuk penjara. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi bukti itu,
bisa membuatku dipenjara. Emosi Shen Tianyin sedikit terguncang. Xia Feng memeluknya, diam-diam menawarkan penghiburan. Hati manusia memang aneh. Dulu, ambisi Shen Tianyin meroket, dan Wanxiang Group, yang didorong oleh ambisi itu, berkembang pesat. Kejatuhan keluarga Gu memberinya kesempatan emas. Selama periode itu, ia mengumpulkan aset lebih dari 20 hingga 30 miliar yuan, yang benar-benar memberi Wanxiang Group dorongan kuat, memungkinkannya menaklukkan pasar dan meraih kemenangan. Tapi sekarang, justru karena aset-aset bekas keluarga Gu ini telah menjadi barang rongsokan, Shen Tianyin bahkan tidak bisa melepaskannya. Jika ia bekerja dengan tekun dan jujur, menghasilkan uang dengan jujur, Shen Tianyin akan membutuhkan setidaknya 30 tahun untuk membangun Wanxiang Group, perusahaan warisan ayahnya, hingga sebesar sekarang. Saat itu, ia mungkin sudah berusia 50-an. Jika ia masih bercita-cita membangun Wanxiang Group sebesar Apple atau Microsoft, itu akan memakan waktu setidaknya 1 abad, dan itu hanya mungkin secara teoritis. Ia tidak bisa menunggu selama itu. Karena itu, ia mengambil jalan pintas. Kenyataannya, berapa banyak kapitalis di dunia bisnis saat ini yang tidak mengambil jalan pintas ini untuk meraup untung besar? Berapa banyak dari kapitalis ini yang tangannya bersih? Kebanyakan telah merampok orang lain, merampok negara, dan kemudian mengubah hasil curian menjadi milik mereka sendiri. Orang-orang ini mungkin tampak menikmati kesuksesan besar, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa tidur nyenyak? Ding ling ling, ding ling ling, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Itu si Boren yang menelepon. Bajingan, kata si Boren dengan nada mengancam, datang ke tempatku sekarang juga. Bosi, ada apa? Xia Feng enggan pergi. Di sini. Ada apa di sana? Istrimu sedang dalam masalah, kan? Sudah kubilang, aku memintamu datang untuk membicarakan istrimu. Datanglah ke sini, atau kau akan menyesal. Si Boren menutup telepon. Xia Feng menyimpan ponselnya. Aku harus pergi ke Biro 101. Bosi ingin bertemu denganku. Apa yang ingin dia bicarakan denganmu? Tanya Xia Feng. Dia bilang ingin membicarakanmu, tapi dia tidak menjelaskannya lebih lanjut. Aku akan tahu nanti kalau aku sudah pergi. Xia Feng baru saja mengatakannya dengan santai, tetapi wajah Shen Tianyin memucat. Oh tidak, para petinggi pasti sedang menyelidikiku. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, Bosi pasti ada di pihak kita. Dia pasti mendengar sesuatu dan memintaku datang untuk memberinya informasi. Aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapat kabar. Kalau begitu aku akan menunggu teleponmu. Shen Tianyin mengulurkan tangan dan membetulkan ikat pinggang Xia Feng. Silakan. Hati-hati di jalan. Baiklah, aku pergi. Xia Feng meninggalkan kantor Shen Tianyin. Di lorong, sekelompok besar anggota keluarga Shen Tu mengobrol. Melihat Xia Feng keluar dari kantor Shen Tianyin, mereka kembali terdiam. Tatapan mereka terhadap Xia Feng tak pernah mengkhianati rasa kekeluargaan. Sebenarnya, sejak Xia Feng dan Shen Tianyin mulai berpacaran, tak satupun dari mereka yang mempertimbangkan untuk mengizinkannya masuk ke rumah Shen Tu. Ia bahkan tak repot-repot menyapa mereka. Ia hanya berjalan melewati mereka tanpa menyapa. Apa yang sok darinya? Dia bertingkah seperti penyelamat. Benar. Aku selalu tidak menyukainya. Jika Tianyin mendengarkanku, kita tidak akan berada dalam kekacauan ini hari ini. Ya, jika Xia Feng tidak membunuh Gu Dingshan, suami Shen Tianyin saat ini mungkin adalah Gu Kewu. Apakah keluarga akan saling bertikai? Sepertinya anggota keluarga Shen Tu ini juga telah mendengar beberapa informasi rahasia tentang Gu Kewen. Senyum masam tersungging di bibir Xia Feng, dan ia mempercepat langkahnya. Biro 101, kantor Si Boren. Bocah, apa kau mau berkelahi di istana Ming Yue? Si Boren mulai memarahi Xia Feng begitu ia memasuki ruangan. Apa pantas untuk seorang wanita? Xia Feng berkata, pantas saja, karena dia istriku. Si Boren menunjuk Xia Feng dengan ekspresi kecewa. Kau, aku memang berniat menjodohkanmu dengan Yuyan sejak awal. Jika kau bersama Yuyan, mungkin anak-anak akan memanggilmu ayah sekarang. Xia Feng, lihat wanita yang kau nikahi sekarang, dia sangat berani. Xia Feng ragu-ragu berkata, Bosi, apa kau sudah mendengar kabar? Si Boren memelototi Xia Feng, tutup pintunya. Xia Feng kemudian menutup pintu kantor dan berjalan ke sisi Si Boren. Si Boren menghela napas. Saya mendengar kabar dari kejaksaan bahwa seseorang melaporkan Shen Tianyin. Melaporkan bahwa dia menggelapkan aset negara dan menerima suap. Lalu, apakah ada bukti? Tentu saja ada. Beraninya mereka mengatakan sesuatu tanpa bukti? Orang yang memberi saya berita itu dulu bekerja di bawah saya. Tidak masalah. Dia bilang setelah persiapan selesai, Shen Tianyin akan ditangkap. Ah, Xia Feng panik. Apakah mereka benar-benar akan menangkapnya? Si Boren berkata, kalau tidak, apakah menurutmu hukum negara kita hanya untuk sandiwara? Kamu bilang jika dia menggelapkan beberapa juta, atau bahkan puluhan juta,
dan mengarang uangnya, masalahnya bisa ditutup-tutupi. Tetapi dia menggelapkan hampir 30 miliar aset negara. Jumlah sebesar itu jarang terjadi sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Siapa yang mampu membeli barang sebesar itu? Kepala Xia Feng sudah kacau balau. Aku peringatkan kau, jangan ikut campur. Aku tahu kau dan Shen Tutianyin sudah menikah, tapi aset kalian terpisah, dan kalian masing-masing menjalankan perusahaan sendiri. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Xia Feng tersenyum kecut. Dia istriku. Bagaimana mungkin aku mengabaikannya begitu saja jika terjadi sesuatu padanya? Si Boren berkata tegas, kau bahkan tidak boleh mencoba. Ini masa tekanan yang sangat kuat untuk memberantas korupsi. Bisakah kau menangani kasus sebesar ini? Aku akan menghancurkanmu. Bosi, tolong, mengingat kontribusiku kepada negara, bersikaplah lunak terhadap Tianyin. Lagi pula, dia istriku. Jika dia masuk penjara, aku akan kehilangan semua motivasiku, kata Xia Feng. Si Boren memelototi Xia Feng. Bocah, apa kau bilang kalau petinggi menangkap istrimu dan memenjarakannya, kau akan berhenti bekerja untukku? Bukan itu yang kukatakan, kata Xia Feng lirih. Maksudku, proyek emas rahasia XUM, dan teknologi artileri serta sistem pertahanan yang kubawa pulang dari Rheinmetall. Tunggu. Apa katamu? Mata si Boren terbelalak. Xia Feng berdeham dan melanjutkan. Maksudku teknologi artileri Rheinmetall, sistem pertahanan mereka, kendaraan lapis baja, tank, dan sebagainya. Aku menghabiskan 3 bulan di sana, dan waktu itu tidak terbuang sia-sia. Kali ini, si Boren mengerti dengan jelas, tetapi masih tertegun sejenak sebelum berbicara. Maksudmu, kalau kau mau, kau bisa membangun artileri dan sistem pertahanan Rheinmetall, dan kendaraan lapis baja serta tank, tambah Xia Feng. Bagaimana dengan kinerjanya? Tentu saja lebih canggih daripada Rheinmetall. Aku belajar teknologi mesin perkakas cerdas dari Jerman, dan ketika aku kembali, bukankah aku membangun mesin perkakas cerdas yang lebih canggih lagi? Oh, dan aku menggunakannya untuk membeli lini produksi mesin jet tempur Tipon untuk negara kita. Dengan kontribusi sebesar itu, istriku tidak akan mendapat masalah, kan? Kata Xia Feng, terdengar agak seperti bajingan. Selama itu bisa membantu Shen Tutianyin, ia bersedia menjadi bajingan. Mari kita pisahkan satu hal. Jangan campurkan keduanya. Lalu, maukah kau membantuku memohon belas kasihan? Bocah. Si Boren sedikit tak berdaya menghadapi Xia Feng. Baiklah, aku akan bicara dengan para petinggi. Aku akan memberitahu mereka apa yang baru saja kau katakan. Mengenai keputusan para petinggi, aku tidak bisa ikut campur. Kau kembali dulu dan tunggu kabarku. Baiklah, aku akan kembali. Xia Feng berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Si Boren tiba-tiba menghentikan Xia Feng. Bisakah kau benar-benar membangun sistem artileri dan pertahanan yang lebih canggih daripada Rheinmetall? Xia Feng mengangkat bahu. Tentu saja. Bolehkah aku bercanda tentang hal seperti itu? Si Boren berkata, aku khawatir setelah kukatakan, kau masih tidak bisa membangunnya. Lalu kami tidak akan bisa melapor kepadamu. Xia Feng tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Xi, aku tidak bisa menjanjikan apapun begitu saja. Tapi kalau soal membuat senjata dan meriam, aku berani menjamin dengan kepala tegak bahwa tidak ada yang tidak bisa kubuat. Oke. Anak baik, aku sudah menunggumu mengatakan itu. Si Boren melambaikan tangannya. Pergi, pergi. Xia Feng meninggalkan kantor si Boren. Meskipun masalah itu belum terselesaikan, ia merasa lega. Bukan karena alasan lain, melainkan karena ia yakin akan hasilnya. Mungkinkah aset negara senilai 30 miliar dolar membeli kembali teknologi artileri dan pertahanan Rheinmetall yang terdepan di dunia? Belum lagi teknologi tank dan kendaraan lapis baja Jerman. Ia yakin selama si Boren menyampaikan pesannya kepada para petinggi, mereka akan tergerak dan membuat pilihan. Dalam hal kepentingan nasional, tidak ada yang bisa dimaafkan. Tetapi juga tidak ada yang tak termaafkan. Semuanya bermuara pada keuntungan. Dan keuntungan yang ditawarkannya cukup untuk membuat siapapun terkesan. Tang Yuyan muncul di ujung koridor, bersandar di dinding, menatap Xia Feng. Jelas sekali bahwa ia tidak hanya lewat, tetapi menunggunya. Xia Feng menguatkan diri dan berjalan menghampiri, menyapanya. Yuyan, apa yang kau lakukan di sini? Tang Yuyan menjawab dengan tenang, menunggumu. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tanya Xia Feng. Ayo bicara, kata Tang Yuyan. Xia Feng ragu sejenak, lalu mengangguk. Kita mau kemana? Ke kantorku, kata Tang Yuyan, memimpin jalan. Memasuki kantor Tang Yuyan, Xia Feng bahkan tidak duduk. Malahan, ia bertanya, apa yang ingin kau bicarakan? Kenapa? Kau bahkan tidak mau duduk di sini? Kau tidur di sofa Longbing di kantornya, praktis menganggapnya seperti rumahmu sendiri. Tang Yuyan tampak tidak senang. Xia Feng tersenyum kecut. Kau tahu apa yang sedang kuhadapi saat ini. Aku sedang tidak ingin mengobrol denganmu.
Kalau kau baik-baik saja, aku pergi dulu. Ini tentang Shentu Tianyin, kata Tang Yuyan. Xia Feng, yang hendak pergi, berhenti sejenak. Apa yang kau ketahui? Informasi orang dalam, kata Tang Yuyan. Keluarga Tang kami pernah bertugas di militer dan pemerintahan, dan kami punya koneksi di kejaksaan. Saya bisa pastikan, saya pasti lebih tahu daripada ayah baptis saya. Kalau begitu cepat beritahu saya. Informasi rahasia apa yang Anda ketahui? Kata Xia Feng cemas. Tang Yuyan menjatuhkan diri di sofa, menarik rok hitamnya hingga ke lutut sebelum menyilangkan kaki. Saya haus. Haus. Umpat Xia Feng dalam hati, tetapi senyum menggoda tersungging di wajahnya. Saya akan ambilkan segelas air. Xia Feng menuangkan segelas air untuk Tang Yuyan, memegangnya dengan kedua tangan dan meletakkannya di depannya. Nona Tang, silakan minum air. Tang Yuyan terkekeh. Oke, duduklah. Hanya untuk segelas air ini, saya akan memberitahu Anda semua informasi rahasia yang saya ketahui. Tanpa menunggu Xia Feng duduk, ia tiba-tiba meraih lengan Xia Feng dan menariknya untuk duduk di sebelahnya. Bokong Tang Yuyan yang berbentuk bulan tepat di sebelahnya, berjarak kurang dari 1/10 cm, praktis bersentuhan. Kakinya yang jenjang, terbalus stoking hitam, juga terpampang di hadapannya, mulus dan halus, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Namun saat itu, ia tak punya waktu untuk mengagumi sensualitas Tang Yuyan. Yang bisa ia pikirkan hanyalah Shentu Tianyin dan masalahnya. Apakah kaki Shentu Tianyin seindah kakiku? Tang Yuyan memiringkan kepalanya dan menatap Xia Feng. Senyum menggoda tersungging di bibirnya. Kaki siapa yang lebih indah? Tang Yuyan atau Shentu Tianyin? Ia pernah melihat kaki kedua wanita itu, tetapi Xia Feng tidak tahu mana yang lebih indah. Lagi pula, apa yang ingin dilakukan Tang Yuyan dengan mengangkat topik tentang kaki? Tangan kiri Tang Yuyan dengan lembut membelai kaki kirinya, jari-jarinya yang seputih kristal mengeluarkan suara lembut di atas stockingnya. Dalam prosesnya, ia meluruskan kaki kirinya, memperlihatkan kesempurnaannya. Kakinya ramping dan lurus, penuh dan lentur. Proporsi panjangnya mencapai 2/3 dari tubuh, sosok yang benar-benar sempurna. Ungkapan-ungkapan cabul di internet seperti kaki bermain selama bertahun-tahun merujuk pada kaki seperti miliknya. Keduanya berlatih bela diri, kaki Tang Yuyan praktis setara dengan Liang Xiao. Namun, Xia Feng tak terpikir untuk mengagumi kaki indahnya saat itu. Ia tersenyum canggung dan mencoba menyenangkan Tang Yuyan. Nah, Nona Tang, mana cerita di baliknya? Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Kau mencoba menyenangkanku seperti ini hanya untuk menutupi Shentu Tianyin. Kau menodongkan pistol ke kepalamu di Jerman demi kesempatanku untuk pergi. Di mana keberanianmu saat itu? Mulut Xia Feng berkedut karena khawatir, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Tang Yuyan berkata, aku masih ingat adegan itu bahkan ketika aku memejamkan mata. Tapi apalagi yang bisa kau pikirkan sekarang selain masalah sepele Shentu Tianyin? Xia Feng juga sedikit muncul hasrat. Di tengah kecemasannya, ia tiba-tiba menampar paha Tang Yuyan yang terbungkus stoking hitam dan berkata dengan suara galak. Oke, berhenti bicara omong kosong dan bicaralah. Tang Yuyan tertegun sejenak, lalu tertawa lagi. Ini Xia Feng yang kukenal. Shentu Tianyin menjinakkanmu dan membuatmu gay. Dan sekarang aku harus meluruskanmu. Xia Feng? Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Orang yang memberiku kabar itu adalah sepupuku. Dia bekerja di kejaksaan dan memiliki jabatan tinggi. Dia bilang mereka mengadakan rapat tertutup untuk membahas masalah ini. Karena jumlah uang yang terlibat dalam kasus Shentu Tianyin sangat besar, mereka sudah melaporkannya kepada atasan. Di saat yang sama, mereka telah menandatangani surat perintah penangkapan untuk Shentu Tianyin dan tinggal menunggu perintah dari atasan. Menerbitkan surat perintah penangkapan hanya berdasarkan panggilan telepon laporan? Bukankah itu terlalu terburu-buru? Mereka pasti punya bukti. Kalau tidak, kenapa mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan? Shentu Tianyin bukan wanita biasa. Dia punya pengaruh sosial yang besar. Lagi pula, dia istrimu, ayah dari senapan itu. Apa menurutmu mereka akan menangkap seseorang tanpa bukti nyata? Xia Feng terdiam. Di satu sisi, pasar saham sedang bersaing ketat, dan di sisi lain, kejaksaan sedang menekan dengan keras. Bahkan dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan, jika Shentu Tianyin ditangkap, siapa yang akan mengendalikan grup Vientani? Siapa yang akan membeli saham grup Vientani atas namanya, memulihkan 51% saham pengendalinya? Jika Shentu Tianyin ditangkap, Xia Feng pasti ingin pergi ke grup Vientani dan menjalankan perusahaan untuknya. Tetapi itu mustahil. Tidak seperti Thunder Horse Group. Thunder Horse Group tidak memiliki pemegang saham. Xia Feng yang memegang keputusan akhir. Itulah sebabnya Shentu Tianyin bisa mengelola perusahaan untuknya selama ia berada di Jerman. Namun hal yang sama terjadi. Dan ia tidak bisa masuk ke grup Wanxiang untuk mengelolanya demi Shentu Tianyin. Mengesampingkan para pemegang saham yang mencari keuntungan, bahkan keluarga Shentu pun tidak akan setuju. Sepupuku bilang mereka akan menunggu selama 48 jam. Setelah 48 jam,
Bahkan tanpa instruksi yang jelas dari atasan, mereka akan mengikuti prosedur untuk menangkap Shen Tianyin. Aku tahu kau datang menemui Tuan Si untuk memohon kepada Shen Tianyin, tetapi aku ingin menasihatimu untuk tidak terlibat dalam masalah ini, atau kau mungkin akan terseret juga. Mata Tang Yuyan dipenuhi kekhawatiran. Dia istriku. Dia sedang dalam masalah sekarang. Bisakah aku meninggalkannya begitu saja? Xia Feng berdiri dan berkata, terima kasih telah memberitahuku ini. Bukankah kita masih punya 48 jam? Masih ada ruang untuk bermanuver. Aku akan melakukan yang terbaik. Jika tidak berhasil, aku akan. Tang Yuyan menatap Xia Feng. Jika tidak berhasil, apa yang akan kau lakukan? Lupakan saja, aku pergi. Xia Feng tidak berkata apa-apa, berdiri dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Tang Yuyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Xia Feng. Shen Tianyin wanita yang sangat cerdas. Banyak wanita cerdas yang menyukaimu, tapi hanya dia yang menjadi istrimu. Itu baru bukti. Xia Feng tersenyum kecut. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Tang Yuyan mengerucutkan bibirnya. Yang ingin kukatakan adalah dia tahu apa yang dia inginkan. Dia tahu apa yang dia inginkan sejak awal. Tapi kau, di sisi lain, tidak tahu apa yang kau inginkan. Terkadang, kau seperti orang bodoh. Xia Feng juga pernah merasakan hal yang sama. Dalam hal hubungan, terkadang ia bisa bersikap bodoh. Aku yakin Shen Tianyin sudah punya solusi dan sedang mengusahakannya. Kau hanya tidak menyadarinya. Aku tidak percaya, kata Xia Feng. Baiklah, kau tidak mau mendengarkanku lagi. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan berhati-hatilah dan jangan sampai tertipu. Pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tang Yuyan melepaskan tangan Xia Feng. Xia Feng meliriknya, tidak berkata apa-apa, lalu berbalik. Entah kenapa, ia merasa tidak enak. Kata-kata Tang Yuyan terngiang di benaknya. Mengemudi keluar dari markas Biro 101, Xia Feng tidak tahu harus kemana. SUV Chevrolet Suburban-nya melesat menembus jalanan, gedung pencakar langit di kedua sisinya bagaikan hutan, dan ia perlahan-lahan tersesat di hutan baja dan beton ini. Setelah pulang kerja, Xia Feng baru kembali ke kediaman Lein. Di pintu, Fu Mingmei berkata kepada Xia Feng, Paman, Tianyin bersembunyi di kamarnya sambil menangis. Aku tidak bisa membantunya. Pergi dan coba hibur dia. Xia Feng berkata, aku akan segera pergi. Paman, Tianyin belum pernah mengalami pukulan seperti ini sejak kecil. Paman harus membantunya melewati ini. Tidak ada orang lain yang bisa membantunya selain Paman, kata Fu Mingmei. Xia Feng memasuki ruangan dan melihat Shen Turen duduk di sofa sambil membaca koran. Ia memanggil, Ayah. Fengzi, kemarilah. Shen Turen melambaikan tangan kepada Xia Feng. Xia Feng berjalan mendekat. Shen Turen berkata, Mingmei, silakan keluar sebentar. Aku ingin bicara dengan pamanmu. Baiklah, jawab Fu Mingmei, lalu pergi. Setelah Fu Mingmei pergi, Shen Turen angkat bicara, Fengzi, kali ini, Tianyin dalam masalah besar. Jika dia tidak bisa melewati rintangan ini, dia akan tamat, dan keluarga Shen Tu juga akan tamat. Ini semua salahku karena memanjakannya dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia juga melakukan ini untuk grup Vientani. Aku sebenarnya bisa memahaminya. Dia cerdas dan ambisius, tapi dia hanya kurang sabar, kata Xia Feng. Shen Turen mendesah, saya butuh waktu puluhan tahun untuk mengembangkan grup Vientani, dan dia baru bekerja beberapa tahun, dan grup Vientani sudah hampir 2 kali lipat. Dia terlalu tidak sabar. Ini bisnis. Beberapa bisnis keluarga di Eropa dan Amerika Serikat membutuhkan waktu beberapa generasi, bahkan ratusan tahun, untuk berkembang hingga ke titik ini. Apakah dia mau menghabiskan beberapa tahun atau 10 tahun untuk menyelesaikan perjalanan yang membutuhkan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun bagi orang-orang? Kau tahu, mobil akan terbalik jika melaju terlalu kencang, apalagi menjalankan perusahaan. Aku sudah mengatakan semua ini padanya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Ayah, ini sudah terjadi. Tidak ada gunanya menyalahkannya. Mari kita cari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Aku sudah putus asa. Air mata menggenang di mata tua Shen Turen. Itu aset negara yang jumlahnya puluhan miliar. Untuk hal seperti ini, jika hukumannya dihitung, itu adalah hukuman mati yang ditangguhkan. Jika hukumannya berat, itu masalah hidup dan mati. Xia Feng meraih tangan Shen Turen. Ayah, jangan bersedih. Apa ayah masih punya aku? Aku kenal beberapa orang dan telah memberikan banyak kontribusi untuk negara ini. Aku sudah memohon keringanan hukuman dan masih menunggu balasan. Aku yakin orang-orang di atas akan bersikap lunak karena kontribusiku yang besar. Keringanan hukuman? Itu tetap berarti hukuman penjara, kan? Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah Tianyin masuk penjara. Oh! Shen Turen mendesah dalam-dalam. Ketika saya tahu Tianyin telah mengambil alih aset peninggalan keluarga Gu,
Seharusnya saya memintanya untuk mentransfer aset tersebut. Tapi saya tidak melakukannya karena saya tahu banyak orang melakukan hal yang sama. Hanya sedikit orang yang akan mendapat masalah, dan kemungkinannya sangat kecil. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya karena beruntung. Keserakahan saya jugalah yang menyebabkan masalah ini. Xia Feng telah menasihati Shen Tianyin sejak awal, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia justru mengatakan sesuatu seperti ini. Dia bukan satu-satunya yang menggelapkan aset negara. Banyak yang melakukannya, namun hanya sedikit yang tertangkap. Sebenarnya, jika bukan karena Gu Kewen, dia tidak akan mendapat masalah. Meskipun dia mengambil risiko kecil, imbalannya sangat besar. Jadi, meskipun tahu risikonya, dia tetap melakukannya. Pergi dan bicaralah padanya, suara Shen Turen tercekat. Jika sesuatu terjadi pada Tianyin, aku ingin mati. Ayah, berhentilah membayangkannya. Aku akan mengurus semuanya. Istirahatlah. Aku akan pergi menjenguk Tianyin. Xia Feng menghibur Shen Turen dan pergi. Di dalam kamar, Shen Tianyin duduk dengan tatapan kosong di ujung tempat tidur. Air mata mengalir tanpa suara di wajahnya. Ia tampak tidak menyadari Xia Feng membuka pintu. Ia bahkan tidak bergerak. Xia Feng berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Tianyin, aku pulang. Shen Tianyin akhirnya tersadar. Ia menatap Xia Feng, lalu terisak dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Menangis terseduh-seduh. Xia Feng dengan lembut memeluknya dan berkata, jangan menangis. Shen Tianyin yang kukenal bukanlah wanita yang mudah menangis. Shen Tianyin mengangkat kepalanya dari pelukan Xia Feng. Kau mau mandi? Aku akan menyiapkan air untuk mandimu. Xia Feng terdiam sejenak. Aku tidak mau mandi. Ayo kita bicara. Shen Tianyin mengangguk. Nah, ada kabar darimu? Aku sudah bicara dengan Bosi. Dia bilang akan bersyafaat untukku. Jangan khawatir. Bahkan jika skenario terburuk terjadi, kau tidak akan mati. Setiap orang punya suka dukanya masing-masing. Setelah kau melewati ini, kau akan baik-baik saja, kata Xia Feng menenangkan. Apakah Bosi bilang begitu? Ya. Aku bilang padanya jika mereka tidak memberimu keringanan, aku tidak akan membuat senjata atau meriam, atau membantu mereka dengan apapun. Aku sangat berguna bagi mereka. Mereka tidak bisa hidup tanpaku. Jadi, apapun yang terjadi, mereka akan memberimu keringanan demi aku, kata Xia Feng. Dia menyebutkan nilainya di industri militer dan nilainya bagi Biru 101. Tetapi dia tidak menyebutkan proyek emas rahasia X, malahan, itulah nilai terbesarnya. Setelah rahasia logam paduan kuno dan AI terbongkar, keduanya akan memiliki nilai strategis yang luar biasa bagi negara ini. Shen Tianyin berkata, kelelahan? Bukankah itu berarti hukuman? Bukankah itu berarti penjara? Suamiku, aku lebih baik mati daripada masuk penjara. Xia Feng mendesah dalam hati. Wanita yang begitu sombong, dia pasti tidak akan sanggup masuk penjara. Namun, jika orang lain melakukan kejahatan seserius itu, mereka mungkin sudah ditangkap sejak lama. Di pengadilan, hukumannya hanya hukuman mati atau hukuman mati yang ditangguhkan. Tidak ada pilihan ketiga. Bahkan, sudah sangat sulit baginya untuk meminta si Boren menjadi perantara. Jika dia meminta lebih, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia terus menggunakan nilai dan kontribusinya yang besar untuk mengancam dan meminta, dia harus membuat orang setuju, bukan? Martabat seseorang tidak bisa dijual sekali lalu dijual dua kali. Kalau dijual berkali-kali, bukan lagi martabat, melainkan rasa malu. Karena itu, masalah ini sangat sulit bagi Xia Feng, karena inisiatif sama sekali tidak ada di tangannya. Lagi pula, ia bekerja keras dan memberikan kontribusi besar, bahkan mempersiapkan diri agar ayahnya, Xia Changhe, dapat membelikannya kedamaian di masa depan. Ia tidak menyangka semua jasa dan harga dirinya akan habis sekarang. Namun, meski begitu, Xia Feng tidak mengeluh. Dalam hatinya, Shen Tianyin, ayahnya, Xia Changhe, dan adik perempuannya, Xia Sui, tetaplah sama mereka semua adalah keluarganya. Setelah jeda, Xia Feng berkata, Tianyin, aku juga tidak ingin kau di penjara. Aku bahkan rela di penjara untukmu, tapi, kau dan aku hanyalah manusia biasa. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau beli, bahkan dengan uang. Maksudku, jika para petinggi menjatuhkan hukuman 2 atau 3 tahun penjara padamu, apa kau akan menerimanya? Tidak. Aku lebih baik mati daripada di penjara, apalagi 2 atau 3 tahun, bahkan 2 atau 3 bulan. Sayang, kau telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi negara ini, dan mereka sangat membutuhkanmu. Aku tidak percaya mereka bisa menangkap dan menghukumku. Air mata menggenang di mata Shen Tianyin, tetapi tatapannya tegas dan penuh keyakinan. Entah mengapa, Xia Feng tiba-tiba merasa dirinya menjadi asing. Perasaan yang sangat aneh. Sayang, tidurlah. Kita akan bertarung di pasar saham besok. Ayo istirahat. Shen Tianyin tampak lelah.
Xia Feng mengangguk tanpa sadar. Tetapi ia tahu bahwa baik ia maupun Shen Tutianyin tidak akan bisa tidur malam ini. Masa-masa genting keesokan paginya, Xia Feng mengikuti Shen Tutianyin ke gedung Tianqi. Shen Tutianyin mengadakan rapat dewan untuk merencanakan pertarungan pasar saham yang dimulai pukul 9.30. Xia Feng juga memasuki ruang rapat dan duduk sebagai pengamat. Pada penutupan kemarin, pasar telah jatuh ke 2.880 poin. Berbagai media membesar-besarkan berita negatif tentang saya dan merilis informasi yang tidak menguntungkan. Hal ini pasti akan menyebabkan investor retail dan beberapa investor besar menjual saham Wanxiang Group mereka. Ini adalah kesempatan kita untuk membeli. Kita membeli, begitu pula pihak lain. Saat ini, kita bersaing dalam hal kecepatan dan cadangan modal, dan kita tidak kalah dari mereka di kedua area ini, jadi kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Shen Tutianyin, yang memimpin rapat, sangat tegas. Ya? Pihak lain menyebarkan informasi yang tidak menguntungkan untuk membeli saham kita dengan harga rendah. Ini mengurangi biaya mereka, tetapi juga menguntungkan kita. Jika pasar bagus, investor retail menunggu saham naik dan tidak akan menjual sama sekali, kata seorang pemegang saham. Tetapi jika mereka menghapus berita negatif dan merilis berita positif, bahkan investor retail akan ikut berlomba. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pemegang saham lain menyuarakan kekhawatirannya. Tidak ada yang bisa menolak uang. Tujuan orang itu adalah mengendalikan Vientani Group. Dia ingin mengakuisisi lebih dari 50% saham. Dia tidak akan sebodoh itu sampai menaikkan harga. Itu akan mengharuskannya mengeluarkan uang beberapa kali lipat dari harga untuk mencapai tujuannya. Ingat, saya bilang peluang, bukan kepastian, kata Shen Tutianyin. Benar, Tianyin, kau benar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak uang. Lagi pula, jika dia menaikkan harga, investor retail tidak akan menjual. Bagaimana dia bisa membeli saham Vientani Group? Kata salah satu paman Shen Tutianyin. Senyum tipis tersungging di bibir Shen Tutianyin. Dilihat dari metode orang itu, cadangan modalnya tidak sebesar yang kita duga. Menurut penyelidikan saya, saat ini dia hanya memegang 15% saham, yang tersebar di berbagai rekening. Mengkonsolidasikan saham-saham ini akan membutuhkan waktu, dan saya tidak akan memberinya waktu itu. Benar. Beraninya mereka macam-macam dengan kita? Begitu cadangan saham kita melebihi batas aman, kita sendiri yang akan menjual saham kita. Kali ini, mereka pasti akan kehilangan segalanya. Seorang pemegang saham, yang tergerak oleh hasutan Shen Tutianyin, meluapkan emosinya. Ruang rapat dipenuhi diskusi, tetapi tidak terlalu tertekan. Suasana ini, ditambah dengan sikap Shen Tutianyin yang tenang dan percaya diri, membuat Xia Feng agak bingung. Ia berpikir, kejaksaan sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan, dan dia bisa saja berada di depan mereka kapan saja. Tapi dia masih begitu tenang dan kalem. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Ketua, jika seseorang datang untuk menyelidiki. Seorang pemegang saham mulai kehilangan kata-katanya. Shen Tutianyin berkata dengan tenang, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Saya bisa meyakinkan Anda saya ketua Anda hari ini. Dan saya akan tetap menjadi ketua Anda besok, tahun depan, dan 10 tahun dari sekarang. Ia mencibir. Investigasi? Saya menunggu mereka menyelidiki. Jika itu terjadi, saham kita akan jatuh lebih jauh lagi. Dengan cadangan modal kita bisa mengambil apapun yang bisa kita dapatkan. Setelah hype mereda, saya akan datang untuk mengklarifikasi dan merilis berita positif. Saya perkirakan satu rally pasar saja bisa membuat harga saham naik 10 kali lipat. Saat itu, kita akan mendapatkan setidaknya setengah dari nilai grup Vientani. Tepuk tangan meriah di ruang konferensi. Tak seorang pun mempertanyakan situasi Shen Tutianyin, apalagi kepemimpinannya. Ding ling ling, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Permisi, saya harus keluar untuk menjawab panggilan. Xia Feng melirik ID penelepon dan berdiri, menuju pintu. Shen Tutianyin melirik Xia Feng, lalu melanjutkan memberikan instruksi, mari kita bertindak sekarang. Berikan instruksi kepada perusahaan sekuritas kita di bawah grup Wanxiang. Semua pedagang hanya akan memperdagangkan satu saham hari ini, dan itu adalah saham grup Wanxiang kita sendiri. Grup Wanxiang sedang berusaha sekuat tenaga. Mereka tidak hanya memborong seluruh saham Wanxiang Group di pasar saham, tetapi juga ada tim di balik layar yang membeli saham Wanxiang Group dari para investor besar tersebut melalui saluran offline. Ini adalah pendekatan dua arah, tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang. Di koridor di luar ruang konferensi, Xia Feng menggeser tombol jawab, "Bosi, apakah ada hasilnya?" Suara si Boren terdengar dari telepon. "Yah, memang ada hasilnya, tetapi Anda mungkin tidak senang." Hati Xia Feng tiba-tiba mencelos, "Bosi, katakan padaku, apa hasilnya? Saya telah menyampaikan kata-kata Anda, dan orang-orang di atas juga berpikir bahwa Anda memang telah memberikan kontribusi yang besar, dan bahkan dapat dikatakan bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang luar biasa.
Tetapi, negara ini memiliki hukumnya sendiri, dan keluarga ini memiliki aturannya sendiri. Istri Anda terlalu ambisius dan telah menggelapkan hampir 30 miliar aset negara. Jika kasus sebesar ini tidak ditangani, bukankah itu akan mengirimkan sinyal yang salah kepada para pejabat korup dan para pencari keuntungan itu? Kepala seperti itu tidak boleh dibuka dalam keadaan apapun. Anda harus memahami kesulitan para petinggi. Saya tahu, tetapi Xia Feng merasa sangat tidak nyaman dan tidak tahu harus berkata apa. Dengarkan saya dulu. Hukum bukan tentang perasaan manusia. Anda telah memberikan kontribusi yang begitu besar. Jika kami membunuh istri Anda, bukankah itu akan mengecewakan? Pernyataan di atas tentu saja, itu tidak disampaikan secara eksplisit kepada Anda. Tetapi lebih merupakan dugaan saya adalah ini saya memperkirakan dia harus menyerahkan aset negara yang digelapkannya, didenda 2 kali lipat jumlahnya, dan kemudian menjalani hukuman 5 tahun penjara. Menggelapkan hampir 30 miliar yuan aset negara merupakan pelanggaran berat. Namun, hanya karena kebaikan Xia Feng, hukuman Shen Tutianyin adalah menyerahkan hasil curian, denda, dan 5 tahun penjara. Ini sudah merupakan hukuman yang sangat ringan. Namun, meskipun ringan, Xia Feng sama sekali tidak senang. Dari sudut pandangnya, ia bisa menerimanya. Lagi pula, insiden itu telah diberitakan secara luas di media. Jika hukuman sekecil ini pun tidak dijatuhkan, hal itu akan mengirimkan sinyal yang salah kepada para pejabat korup dan para pencari keuntungan di mana-mana. Martabat hukum juga akan dipertanyakan. Namun, Shen Tutianyin tidak setuju. Ia telah berulang kali mengatakan kepadanya bahwa ia lebih baik mati daripada menghabiskan 1 hari di penjara. Kenapa kau tidak bicara? Terdengar suara si Boren. Xia Feng menghela napas, Tianyin tidak mau masuk penjara. Aku belum mau mati. Aku masih punya 500 tahun lagi untuk hidup. Siapa yang akan memuaskanku? Si Boren berkata dengan marah, kau hanya peduli pada istrimu. Di mana kau letakkan hukum? Di mana kau letakkan negara? Jika dia istriku, aku akan menjadi orang pertama yang mengeksekusinya. Baiklah, kata Xia Feng dengan keras kepala, tidak bisakah kau kurangi hukumannya sedikit? Aku sudah menjual reputasiku untuk hal buruk ini. Jika kau ingin pengurangan hukuman, pergilah dan mintalah sendiri. Kalau begitu aku akan bicara dengan Tianyin. Tidak ada gunanya bicara. Si Boren melembutkan nadanya. Fengzi, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku menganggapmu seperti anakku sendiri, dan aku tidak ingin kau menghancurkan masa depanmu seperti ini. Kau tahu, hasil dari atas ini sudah merupakan kehormatan besar bagimu. Jika kau masih puas, bagaimana kau akan bertahan? Xia Feng terdiam, benar-benar bingung. Ia telah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasil yang diperolehnya tidak memuaskan Shen Tutianyin. Fengzi, Ling Hao juga memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Silakan, aku mendengarkan, kata si Boren. Kata-katanya persis seperti ini, jangan mempertaruhkan segalanya dengan mudah. Terkadang permainan judi yang kau ikuti sudah merupakan penipuan sejak awal. Xia Feng tertegun sejenak, lalu berkata, apa maksudnya? Bagaimana aku tahu? Aku benci omongan para intelektual itu. Pikiran Xia Feng masih merenungkan kata-kata Ling Hao. Baiklah, jika kau tidak puas, kau bisa mencari tahu sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saja. Aku sudah selesai denganmu. Oh, ngomong-ngomong, aku hampir lupa satu hal. Satuan tugas khusus akan datang ke gedung Tianqi besok pagi pukul ini untuk menangkap seseorang. Jangan pernah berpikir untuk membiarkannya melarikan diri. Dia telah dilarang meninggalkan negara ini. Setelah itu, si Boren menutup telepon. Hati Xia Feng langsung mencelos. Satuan tugas akan tiba untuk menangkap Shen Tutianyin dalam 24 jam. Mereka bisa saja datang sekarang, tetapi ini mungkin bantuan dari atas, yang memungkinkan dia dan Shen Tutianyin menghabiskan 1 malam lagi bersama dan mengurus semua urusan yang perlu ditangani. Pada saat itu, sekelompok orang muncul dari ruang konferensi, semuanya mengobrol dan tertawa, tampak yakin akan kemenangan. Xia Feng berpikir dalam hati, Tianyin tahu lawannya adalah Gu Kewen, dan Gu Kewen tidak punya uang untuk melawannya. Dia tidak terlalu khawatir tentang perang pasar saham. Tapi bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang penuntutan? Sayang, siapa yang menelepon? Shen Tutianyin mendekat, wajahnya tanpa ekspresi percaya diri seperti yang dia tunjukkan di ruang konferensi beberapa saat yang lalu, dan senyumnya lenyap. Suasana hatinya tiba-tiba terasa jauh lebih buruk. Melihatnya seperti ini, Xia Feng merasakan tusukan rasa sakit di hatinya. Shen Tutianyin mendekat, mencondongkan tubuh ke arah Xia Feng, dan menyandarkan kepalanya yang lembut di bahunya. Apakah Tuan Xi yang menelepon? Apa yang dia katakan? Dia bilang. Xia Feng ragu-ragu. Yang ingin ia katakan sederhana, 1 kalimat, tetapi ia tak mampu berkata-kata. Katakan padaku, apa yang dia katakan? Aku tahu dia pasti tahu hasilnya. Air mata mengalir deras dari mata Shen Tutianyin, membasahi bahu Xia Feng. Kita bicarakan ini malam ini saat kita pulang. Tidak,
Aku ingin tahu sekarang. Tianyin. Xia Feng mendesah. Baiklah, akan kukatakan. Katanya para petinggi ingin kau menyerahkan aset negara yang digelapkan, dan membayar denda 2 kali lipat. Lalu apa? 5 tahun penjara lagi, kata Xia Feng, menguatkan diri. Air mata Shen Tianyin mengalir semakin deras. Kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negara, terkadang bahkan berbulan-bulan. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk negara, namun mereka ingin membunuh istrimu. Apa hati mereka terbuat dari besi? Xia Feng menggigit bibirnya, bingung bagaimana cara mengatakannya. Bagaimana menurutmu? Saya masih memperjuangkannya, tetapi kata-kata Tuan Xi sudah final. Saya rasa perjuangan lebih lanjut tidak akan menghasilkan hasil yang lebih baik, karena ini sudah hukuman yang paling ringan. Saya tidak mau masuk penjara. Saya lebih baik mati. Emosi Shen Tianyin sedikit tak terkendali. Xia Feng merangkul bahunya dan berkata lembut, Tianyin, jika kamu mundur selangkah, langit akan lebih luas. Ini yang saya pikirkan. Properti-properti itu awalnya milik negara. Jadi tidak masalah jika kamu menyerahkannya. Mengenai dendanya, uangnya bisa diambil kembali. Mengenai hukuman 5 tahun, saya bisa memohon keringanan dan membiarkanmu menjalaninya. Di tempat yang sangat nyaman. Saya akan mengunjungimu setiap minggu. Setelah badai ini berlalu, kita akan bekerja keras lagi. Dan mungkin kamu bisa bebas dalam 2 atau 3 tahun. Bukankah itu luar biasa? 2 atau 3 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Shen Tianyin melepaskan pelukan Xia Feng dan tersedak. Jika kau serahkan aset-aset itu, grup Wan Xiang akan dipotong sepertiga. Aku akan membayar denda 2 kali lipat, dan grup Wan Xiang akan dipotong sepertiga lagi. Aku akan kehilangan kendali atas grup Wan Xiang, dan aku tidak akan punya apa-apa. Apa kau pikir ini baik untukku? Kau masih punya aku dan grup Thunder Horse. Bahkan jika kau kehilangan grup Wan Xiang, bukankah kau masih punya aku dan grup Thunder Horse? Bersama-sama kita akan membuat grup Thunder Horse lebih besar dan membangunnya menjadi Reign Metal Tiongkok. Bukankah itu hebat? Xia Feng terus menjelaskan pada Shen Tianyin. Shen Tianyin terdiam sejenak. Suamiku, katakan yang sebenarnya. Kapan mereka akan datang untuk menangkapku? Besok jam segini, Shen Tianyin mendesah dalam-dalam. Suamiku, kita tidak akan pulang malam ini. Kita di sini saja. Jadi kau setuju? Shen Tianyin tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk pergi. Matahari terbenam menyinari kaca temperat gedung Tianqi, menyusup masuk dan menciptakan sepetak cahaya di lantai. Seorang pekerja migran sedang membersihkan jendela, bekerja di lift, pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Sinar matahari menyinari wajahnya, sebuah ekspresi sederhana. Xia Feng melihat di matanya hasrat untuk hidup dan semangat juang. Kebanyakan orang di negeri ini seperti dirinya. Ia tidak memiliki kekhawatiran seperti miliaran orang, tetapi ia jelas memiliki kekhawatiran untuk menjadi kaya. Kekhawatiranku adalah, Xia Feng tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi ia tahu itu adalah para wanita. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu ruang VIP. Masuk. Xia Feng bahkan tidak repot-repot melihat siapa yang mengetuk. Liu Zhengnan mendorong pintu dan masuk. Direktur Xia, izinkan saya memberitahu Anda tentang situasinya. Xia Feng mengangguk. Silakan duduk dan bicara. Liu Zhengnan duduk di sofa di seberang Xia Feng. Hingga penutupan pasar hari ini, rencana adik ipar saya berjalan lancar. Melalui akuisisi daring dan perdagangan silang luring, kepemilikan sahamnya meningkat pesat. Terlebih lagi, karena serangkaian berita negatif, investor retail panik menjual saham Vientani Group. Semakin banyak ia membeli, semakin rendah biayanya. Saya sangat mengagumi adik ipar saya. Ia benar-benar jenius bisnis yang hebat. Xia Feng tersenyum kecut. Dia selalu luar biasa dan wanita paling paham bisnis yang pernah kutemui. Dalam hal ini, dia jauh lebih baik daripada aku. Bos Xia, Liu Zhengnan tersenyum. Kau dan kakak iparmu tidak berada di jalur yang sama. Tidak ada bandingannya. Jika aku harus memilih antara Vientani Group dan Thunder Horse Group untuk menjadi Apple berikutnya, aku pasti akan memilih Thunder Horse. Kenapa? Karena Thunder Horse Group memiliki teknologi inti sendiri dan kehadiran pasar global. Dari segi skala, Thunder Horse Group tidak sebaik Vientani Group, tetapi kita harus melihat ke depan. Dalam beberapa tahun atau 10 tahun, siapa yang bisa bilang Thunder Horse Group tidak akan melampaui Vientani Group? Selain operasi modal, Vientani Group tidak memiliki teknologi inti terdepan di dunia. Konten teknologinya tidak tinggi. Teknologi menentukan masa depan. Ini adalah tren perkembangan manusia, dan juga tren bisnis. Kata Liu Zhengnan, menatap Xia Feng dengan hormat. Dia benar. Memang benar Thunder Horse Group tidak sebaik Vientani Group saat ini, tetapi jika Xia Feng diberi waktu, ia pasti mampu membangun Thunder Horse Group menjadi perusahaan super global, memiliki teknologi dan produk inti yang bahkan tidak dimiliki Eropa dan Amerika Serikat. Teknologi ini seperti iOS dan iPhone Apple,
seperti CPU Qualcomm. Dengan teknologi dan produk inti seperti itu, bagaimana mungkin Thunder Horse Group menaklukkan dunia? Tidak bisakah Shen Tianyin melihat ini? Tidak. Dengan kecerdasannya, ia tentu bisa melihatnya. Tetapi sayangnya, ia adalah wanita dengan kekuatan alami, wanita paling bangga di dunia. Ia tidak bisa melepaskan Wanxiang Group, menghabiskan beberapa tahun di penjara, lalu membantu Xia Feng mengelola Thunder Horse Group. Dalam pernikahannya dan Xia Feng, ia adalah orang yang dominan. Dominasi ini bukan berarti memerintah Xia Feng atau mencampuri pekerjaan atau kehidupannya, melainkan, ia menolak untuk menerima pendapat Xia Feng, bahkan jika itu demi kebaikannya sendiri. Dominasi ini dibangun di atas harga dirinya dan grup Wanxiang, seperti bagian dari gennya. Bisakah seseorang kehilangan gen yang menopang kehidupan? Direktur Xia, kata Liu Zhengnan lagi, saya tahu Anda merasa sedih beberapa hari terakhir ini, tetapi Anda harus lebih berpikiran terbuka. Kakak ipar saya adalah wanita yang kuat, dan dia tidak akan mudah dikalahkan. Xia Feng tersenyum. Terima kasih. Liu Zhengnan berdiri. Kalau begitu saya pergi dulu. Xia Feng mengangguk dan memperhatikan Liu Zhengnan pergi. Begitu Liu Zhengnan pergi, Fu Mingmei berjalan ke ruang VIP, memegang sebuah paket. Xia Feng melirik Fu Mingmei. Ada yang bisa saya bantu? Fu Mingmei meletakkan paket itu di meja kopi di depan Xia Feng. Petugas keamanan menerima sebuah paket. Ini milik Anda. Saya membawanya ke sini khusus untuk Anda. Paket saya. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Mata kirinya sedikit berkedut, dan ia segera melihat isi paket itu sebuah telepon satelit. Ia bertanya, siapa yang mengirimnya? Fu Mingmei berkata, mana aku tahu? Aku tahu paket itu karena satpam yang memberitahuku. Kemungkinan besar itu kurir. Ngomong-ngomong, kamu beli apa? Coklat? Kata Xia Feng. Kamu beli coklat? Buka cepat, aku mau. Fu Mingmei mencondongkan tubuhnya. Xia Feng melotot padanya. Bercanda. Aku belikan kamu celana dalam. Kamu mau pakai? Kamu, aku akan beritahu Tianyin, ya. Fu Mingmei, yang malu dengan keburukannya, berbalik dan berlari. Xia Feng membuka paket itu dan mengambil telepon satelit. Ada nomor yang tersimpan di dalamnya. Ia ragu-ragu sejenak, lalu menghubunginya. Bip, bip, bip. Xia Feng, terdengar suara seorang wanita. Senyum sinis tiba-tiba muncul di bibir Xia Feng. Gu Kewen. Senang sekali mendengar suaramu. Gu Kewen berkata, aku memimpikanmu setiap malam. Suara dan penampilanmu selalu terngiang di pikiranku. Jangan bicara omong kosong. Targetmu adalah aku. Kenapa repot-repot? Ayahku meninggal karenamu, dan adikku meninggal karenamu. Jangan bilang adikku masih hidup. Polisi Jepang menemukan jasad adikku di ngarai itu. Kau tidak menembaknya, tapi menendangnya dari tebing, menciptakan ilusi terjatuh, kan? Ya, datang dan balas dendam padaku. Bukankah aku sedang membalas dendam padamu? Perusahaanmu tidak terdaftar, jadi aku tidak bisa menyentuhnya. Tapi perusahaan istrimu terdaftar, dan aku memegang kendalinya. Mudah bagiku untuk menyentuh istrimu. Aku ingin kau merasakan kehilangan orang yang dicintai. Aku ingin membuat Shen Tianyin menyesal menikahimu. Karena kalau bukan karenamu, dia tidak akan seberuntung ini. Jadi kau diam-diam membeli saham Wanxiang Group dan menyebarkan berita negatif tentang Tianyin di media? Aku tak bisa menahan tawa ketika melihat berita-berita itu. Aku sangat senang. Oke. Xia Feng berkata dengan suara berat, kau tahu koneksiku saat ini. Aku bisa menyelamatkan nyawanya, dan paling banter aku akan kehilangan uang. Kalau kau mau balas dendam, kau harus datang padaku. Aku yakin targetmu kali ini tetap aku. Katakan, apa yang kau inginkan? Aku menginginkan nyawamu. Maukah kau memberikannya padaku? Akan kuberikan. Ayo bunuh aku. Hahaha. Gu Kewen tertawa terbahak-bahak. Kau gila. Xia Feng, kesepakatan kita tidak akan rumit. Kau telah merusak mesin pintar Thunder Dragon milik Rain Metal, dan sekarang rusak. Kau tahu cara memperbaikinya. Berikan aku suku cadang yang dibutuhkan Rain Metal, beserta chip untuk menanamkan program kendalinya. Seseorang akan datang mengambilnya sebelum pukul 9.30 besok pagi. Setelah orang-orangku mendapatkannya, aku akan menjual sahamku di Wanxiang Group. Xia Feng mencibir, tapi kau sudah menyerahkan bukti yang bisa mendakwa Tianyin ke kejaksaan. Dalam situasi seperti itu, kau masih berharap aku mau bertransaksi denganmu? Itu baru sebagian, belum semuanya. Suara Gu Kewen berubah dingin. Kau tidak punya pilihan. Jika kau tidak menyetujui kesepakatan ini, aku akan merilis buktinya sepotong demi sepotong. Setiap bukti akan dibesar-besarkan di media. Tekanan opini publik jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Apa kau pikir orang-orang di atas kita akan mengabaikan tekanan yang begitu besar? Jika kehebohan ini terus berlanjut, aku yakin kau pun akan melindungi Shen Tianyin. Apa kau mau mencobanya?
Xia Feng terdiam. Gu Kewen terkekeh. Setuju atau tidak, terserah kau. Lagi pula aku tidak akan rugi apa-apa. Beri aku waktu, aku akan memikirkannya, kata Xia Feng. Baiklah, aku akan menunggu teleponmu sebelum jam 9.30 besok. Gu Kewen menutup telepon. Xia Feng duduk diam sejenak, lalu bangkit dan meninggalkan ruang VIP. Lalu pergi ke kantor Shen Tianyin. Shen Tianyin berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memandangi kota di luar. Tak ada suara, dan punggungnya yang sendirian tampak kesepian dan tak berdaya. Hati Xia Feng sedikit sakit, ia berjalan mendekat dan berdiri di belakangnya. Kemudian, ia mengulurkan tangan dan memeluk pinggang rampingnya. Shen Tianyin bahkan sedikit membeku. Tetapi aroma dan perasaan familiar itu datang. Ia sudah tahu siapa yang ada di belakangnya, ia berbisik aku benar-benar tak berguna. Kenapa kau berkata begitu? Suara Xia Feng sangat lembut. Aku bahkan tidak bisa punya anak meskipun aku sudah menikah denganmu. Suara Shen Tianyin terdengar lemah. Mata Xia Feng berkaca-kaca. Jangan bilang begitu. Ini salahku karena tidak merawatmu dengan baik. Target Gu Kewen adalah aku, bukan kamu. Akulah yang melibatkanmu. Tidak. Shen Tianyin berbalik dan membenamkan kepalanya di leher Xia Feng. Menikahimu adalah hal terindah dalam hidupku. Apapun kesulitan yang kita hadapi, aku tidak akan pernah menyesalinya. Xia Feng mengangkat dagunya dan mencium bibirnya. Shen Tianyin mengerang, tubuhnya melunak dan terbakar dalam pelukan Xia Feng. Lidahnya membuka paksa bibir Xia Feng dan merasuk ke dalam mulutnya. Tangannya, yang gelisah, mencengkeram pinggang dan pinggul Xia Feng dengan kuat, seolah mencoba memaksanya masuk sepenuhnya. Sebelum ciuman itu, Xia Feng mengira itu hanya ciuman impulsif. Ciuman yang ingin ia sampaikan untuk menunjukkan cinta dan dukungannya. Namun, ia tak menyangka Shen Tianyin akan membutuhkannya saat ini. Tangan Shen Tianyin menggenggam ikat pinggang Xia Feng. Tianyin. Xia Feng meremas tangannya dengan lembut. Shen Tianyin berkata lembut, jika aku masuk penjara besok, maukah kau meninggalkanku sendirian di malam terakhir kita? Dua air mata berkilauan perlahan terbentuk di mata besarnya, lalu berkumpul, akhirnya berubah menjadi dua tetes yang mengalir dari sudut matanya. Salah satunya jatuh di punggung tangan Xia Feng. Air mata ini seolah menjadi pemicu emosi, dan emosi Xia Feng tiba-tiba meledak, kehilangan kendali. Ia mengangkat pinggang Shen Tianyin dan melangkah menuju ruang tamu. Tak ada musik, tetapi tubuh mereka adalah musik terindah dan merdu di dunia. Kulitnya sehalus sutra, halus dan lembut, musik ringan yang merdu. Area dadanya penuh dan kencang, dengan kekuatan untuk memelihara kehidupan, sebuah simfoni yang penuh gairah. Kakinya putih dan ramping, musik ambient yang ambigu dan menggoda. Dan dia adalah musik rock dengan sentuhan heavy metal. Semua musik berpadu, naik turun, keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, kau di dalamku, aku di dalammu. Semua masalah melayang pergi. Setidaknya, untuk saat ini. Cahaya lilin yang menari, anggur merah ceri, dan lagu baru Adele Hello. Namun, unsur-unsur romantis ini gagal menghadirkan sentuhan romantis dan kehangatan di tempat itu. Suara Adele yang serak memengaruhi pria dan wanita yang duduk berhadapan, dan kesedihan samar menyebar di antara mereka. Gu Kewen meneleponku, kata Xia Feng, memecah keheningan di antara mereka. Apa yang dia katakan? Reaksi Shen Tianyin tenang, seolah-olah dia menduga Gu Kewen akan menghubungi Xia Feng. Dia bilang jika aku memenuhi tuntutannya, dia akan menyerahkan sahamnya di grup Wan Xiang. Dia mungkin masih memiliki beberapa bukti, dan dia tidak akan menyerahkannya. Apa jawabanmu? Xia Feng mendesah. Aku bilang padanya aku butuh waktu untuk memikirkannya, dan dia memberiku batas waktu pukul 9.30 besok pagi. Di waktu yang sama mereka menangkapku. Senyum aneh tersungging di sudut mulut Shen Tianyin. Dia benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Kurasa dia pasti membayangkan aku dibawa pergi polisi. Dia pasti sangat senang. Tianyin, jangan seperti ini. Shen Tianyin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tahu persis orang seperti apa dia. Jika dia bisa memanfaatkanku untuk mengancammu sekali, dia bisa memanfaatkanku untuk mengancammu kedua kalinya. Kecuali kau membunuhnya. Dia akan mati. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menyakitimu lagi. Ayo minum. Shen Tianyin mengangkat gelasnya, menatap Xia Feng sambil tersenyum. Xia Feng mengangkat gelasnya, mendentingkannya dengan gelas Xia Feng, lalu meneguk anggur merahnya. Tianyin, bagaimana kalau kau tanya Gu Kewen apa yang ingin dia tukarkan denganku? Tanya Xia Feng. Aku tidak pernah bertanya tentang urusanmu. Aku tidak ingin tahu apa yang ingin dia perdagangkan denganmu. Tapi aku yakin dia tidak akan mendapatkan apapun kali ini. Aku tidak tahu keuntungan apa yang dia janjikan kepada para investor besar yang membeli saham Wan Xiang Group untuknya, tetapi kali ini tidak ada dari mereka yang bisa lolos. Apakah mereka pikir itu adalah titik terendah saham Wan Xiang Group? Sama sekali tidak. Mereka akan tetap di atas bukit dan berjaga-jaga,
memohon padaku untuk membeli saham di tangan mereka. Tianyin, kau. Xia Feng tiba-tiba merasa bahwa wanita yang paling dikenalnya telah berubah menjadi wanita lain, dan kepercayaan diri yang ditunjukkannya serta tatapan dinginnya saat itu membuatnya bergidik. Senyum sinis tersungging di bibir Shen Tianyin. Apa kau heran kenapa aku begitu yakin? Perusahaanmu tidak terdaftar, dan wajar saja kau tidak peduli dengan pasar saham. Dari akhir tahun lalu hingga sekarang, pasar saham terus jatuh, dari 5.000 poin menjadi lebih dari 2.000 poin. Menurutmu, berapa banyak perusahaan yang bisa selamat? Kukatakan padamu, ini adalah kehancuran pasar saham, dan tidak ada yang bisa selamat. Selama kau pergi ke Jerman, tahukah kau betapa merosotnya nilai pasar Vientani Group? Seperempat penuh. Selama itu, likuiditas Vientani Group sudah bermasalah. Kenapa kau tidak memberitahuku? Shen Tianyin tersenyum getir. Apa gunanya memberitahumu? Kau hanya punya uang tunai lebih dari 1 miliar di pembukuanmu, dan kau bahkan tidak akan mendapatkan gelembung jika kau membuangnya. Lagi pula, membuangnya hanya buang-buang waktu. Xia Feng tidak memberitahunya hal sebesar itu, dan hatinya seperti tertusuk jarum, dan itu sedikit menyakitkan. Tapi sebulan yang lalu, saya melihat banyak orang membeli saham Vientani Group melawan tren pasar. Meskipun mereka melakukannya secara diam-diam, saya tetap mengetahuinya. Saya mendapati mereka memiliki selera yang sangat besar. Selama periode itu, mereka menginvestasikan puluhan juta atau bahkan ratusan juta dolar. Tetapi karena para investor besar itu tersebar, tidak ada yang melewati batas pengumuman kepemilikan saham. Saya tahu seseorang akan mengincar saya. Jadi, kau sudah tahu sejak lama? Kejutan Xia Feng tak terlukiskan. Shen Tianyin mengangguk pelan. Ya, saya tahu itu ketika kau masih di Jerman. Lalu kenapa? Kenapa kau menjual sahammu? Kenapa saya tidak menjual? Pasar saham anjlok, dan tidak ada saham yang tersisa. Orang-orang berbondong-bondong membeli, dan harganya bagus, jadi tentu saja saya harus menjual. Jika saya tidak menjual saat itu, bagaimana saya bisa punya begitu banyak uang untuk membangun posisi sekarang? Xia Feng menatap Shen Tianyin dengan takjub. Selama waktu itu, saya tidak hanya menjual, tetapi juga terus-menerus merilis kabar baik, seperti Thunder Horse Group akan segera bergabung dengan Wanxiang Group menjadi satu perusahaan, dan Wanxiang Group akan bekerja sama dengan Thunder Horse Group dalam proyek nasional, dan sebagainya. Selama waktu itu, saham kami justru naik melawan tren pasar. Sambil merilis kabar baik, saya menjual saham yang saya miliki. Kemudian, saya mendapatkan konfirmasi bahwa berita itu salah, dan pasar kembali normal. Saham Wanxiang Group pun jatuh seiring dengan pasar. Apakah kamu tidak takut Gu Kewen atau agennya akan mengendalikan Wanxiang Group? Nada bicara Shen Tianyin penuh dengan nada meremehkan. Dia hanya cocok menjadi asistenku. Bertarung denganku? Apa kamu pikir dia lawanku? Ketika Gu Dingshan dan Gu Kuwu masih ada, keluarga Gu yang makmur tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apalagi Gu Kewen yang seperti anjing liar? Xia Feng tiba-tiba merasakan firasat buruk. Dia merasa bahwa dia tidak lagi mengenal Shen Tianyin, atau dia tidak pernah benar-benar mengenalnya. Besok aku akan ditangkap. Lalu, saham Vientani Group akan anjlok lebih drastis lagi. Akan menjadi seperti wabah, dan tak seorang pun ingin terlibat dengannya. Aku perkirakan akan mencapai batas bawah setidaknya selama 5 hari berturut-turut. Lalu, aku akan menghentikan perdagangan dan mengumumkan penambahan modal serta ekspansi saham. Siapa di antara orang-orang kaya yang menjadi antek-antek Gu Kewen itu yang bisa tinggal diam? Mereka punya uang untuk membeli sahamku, tapi aku punya kuasa untuk mengubahnya menjadi sampah. Pada akhirnya, mereka akan memohon-mohon agar aku membelinya kembali, dan aku hanya perlu memberi mereka sedikit insentif. Aku perkirakan setelah pertempuran ini, aku bisa mendapatkan 70% saham Vientani Group. Setelah ini selesai, aku akan menyusun kembali strategi dan bekerja keras untuk memulihkan harga saham Vientani Group. Hanya akan ada satu pemenang dalam perang ini, yaitu aku. Mata Shen Tianyin berbinar-binar karena air mata, dan suaranya bergetar saat berbicara. Tak bisa dibedakan apakah karena senang atau sedih. Kau sudah merencanakan segalanya, tapi aku masih mengkhawatirkanmu, memohon-mohon padamu. Kau tak hanya menipu lawanmu, tapi juga aku suamimu. Hati Xia Feng hancur. Suamiku, maafkan aku. Shen Tianyin menangis terseduh-seduh. Kenapa? Xia Feng juga ingin menangis, tetapi ia berusaha keras menahan air matanya. Shen Tianyin tercekat, Vientani Group adalah hidupku. Aku tak sanggup kehilangannya. Aku tak sanggup melihat ayahku dan kerja kerasku selama bertahun-tahun hancur dalam kejatuhan pasar saham ini. Demi itu, aku rela melakukan apa saja. Inilah Shen Tianyin yang sebenarnya. Ia adalah Ratu Vientani Group. Vientani Group adalah kerajaannya. Ia menguasai segalanya dan berjuang untuknya. Demi kemenangan, demi Vientani Group, ia rela mengorbankan segalanya, termasuk pernikahannya. Xia Feng tersenyum getir. Maafkan kebodohanku.
Kau sudah merencanakan semuanya, dan sejauh ini berjalan lancar. Tapi bagaimana kau akan menghadapi satuan tugas? Kau sudah bicara banyak, tapi aku belum mendengarmu menyebutkan tuntutan terhadapmu. Aku tidak akan masuk penjara. Aku sudah menjelaskannya padamu. Meskipun aku sudah berusaha sebaik mungkin, para petinggi menuntut penyerahan aset negara yang kau gelapkan, ditambah denda ganda dan hukuman penjara 5 tahun. Meski begitu, kau masih menolak untuk mengaku kalah? Aku tidak akan masuk penjara, katanya tegas. Xia Feng membeku sejenak, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Kau, Shentu Tianyin berkata, ya, selama kau di Jerman, aku mentransfer aset-aset itu ke Thunder Horse Group. Jadi, aku tidak akan masuk penjara. Xia Feng menatapnya diam-diam, tak bergerak. Semenit kemudian. Hahaha. Xia Feng, seolah ditusuk tulang lucu seseorang, tertawa terbahak-bahak. Shentu Tianyin memperhatikan Xia Feng tertawa. Air mata mengalir di wajahnya. Dia memenangkan perang, tetapi kehilangan cintanya. Xia Feng tertawa terbahak-bahak hingga air matanya mengalir. Hehe, katakan padaku, bagaimana caranya? Hehe, bagaimana caranya? Air mata Shentu Tianyin tak henti-hentinya mengalir. Kau memang jenius, tapi hanya jenius yang ahli dalam mekanika. Kau mungkin juga seorang pejuang yang hebat, tapi kau jelas bukan pebisnis yang handal. Markasmu di Haizu dikelola oleh seorang gadis bernama Guan Lingsan, dan markas di Shu dikelola oleh seseorang bernama You Xiaohong. Yang pertama lebih baik, setidaknya dia seorang mahasiswa, tapi yang kedua hanya lulusan SMP. Apa yang dia tahu? Dan markasmu di Kyoto dikelola oleh anak buah Qin Xiang. Dia dulunya seorang tukang cukur. Katakan padaku, dengan 3 manajer yang kau tunjuk ini, apa yang tidak bisa kulakukan? Bahkan Gu Kewen pun dipermainkan olehmu. Bagaimana mungkin mereka bertiga menjadi lawanmu? Lagi pula, kau istriku. Mereka bertiga tidak punya kesempatan untuk melawanmu. Ya, kalau aku tidak memberitahumu, kau tidak akan tahu sekarang. Lalu kenapa kau memilih untuk memberitahuku sekarang? Kau benar-benar bisa memanfaatkanku untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan dengan Gu Kewen. Hati Xia Feng terasa sakit ketika mengatakan ini. Tidak. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku mencintaimu, tidakkah kau mengerti? Aku tidak ingin meninggalkanmu. Apa kau pikir dengan melakukan ini, kau tidak menyakitiku? Aku telah mentransfer aset-aset itu atas namamu. Apa yang bisa dilakukan orang-orang di atas sana padamu? Apakah mereka akan menembakmu? Apakah mereka akan memenjarakanmu? Tidak. Dengan harga dirimu, dengan nilai pabrik militer Leima milikmu, hukuman yang kau terima mungkin hanya kritik. Dan aku harus membayar denda puluhan miliar, masuk penjara, dan kehilangan grup Vientani. Ini akan mengorbankan nyawaku. Apa kau sanggup melihatku mati? Emosi Shentu Tianyin sedikit tak terkendali. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, berhenti bicara soal mencintaiku. Aku sadar bukan aku yang kau cintai, tapi kemampuanku, dan kemampuanku untuk melindungimu, kan? Air mata Shentu Tianyin mengalir semakin deras. Bagaimana kau bisa berkata begitu padaku? Apa kau ingin aku menunjukkan isi hatiku? Xia Feng tersenyum getir. Baiklah, kau pasti sudah menyiapkan beberapa dokumen sejak lama, menungguku untuk menandatanganinya. Keluarkan. Kita sudah lama menikah, dan aku tak ingin kau kehilangan segalanya, apalagi mati. Aku akan melakukan satu hal terakhir untukmu. Keluarkan semuanya, aku akan menandatanganinya, lalu kita akan berpisah. Gelas anggur Shentu Tianyin tiba-tiba tergelincir dan pecah di lantai. Ia menatap Xia Feng dengan heran, tertegun sejenak sebelum berkata dengan suara gemetar, kau ingin menceraikanku? Perceraian. Membuat keputusan ini, hati Xia Feng terasa sakit yang menusuk. Melihat Shentu Tianyin menangis, dan mengingat kembali masa-masa indah yang telah ia lalui bersamanya, ia bahkan ingin menarik kembali ucapannya, memeluknya, dan meminta maaf. Namun, ketika kata-kata itu terucap, ia menelannya kembali. Seorang pria seharusnya bisa merelakan apa yang bisa ia terima. Ia tak bisa mengendalikan Shentu Tianyin. Dengannya sebagai payung pelindung, ambisinya akan semakin membesar, dan ekspansi Wanxiang Group akan semakin cepat. Rasanya seperti mengendarai mobil, melaju kencang, dan akan selalu ada saat di mana ia akan menghadapi tikungan. Dan pada saat itu, mobil akan terbalik dan semua orang akan mati. Dan jika ia meninggalkannya, itu akan lebih baik bagi mereka berdua. Terlebih lagi, cintanya terlalu istimewa, dan ia tak bisa menerimanya. Sekarang ia masih bisa dicintai olehnya. Tetapi jika suatu hari ia menjadi orang biasa, akankah ia tetap mencintainya? Ia tak berani memikirkan hari itu. Kenapa? Teriak Shentu Tianyin pada Xia Feng. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, Tianyin, aku yakin kau membayangkan hari ini akan tiba, hari kau mengalihkan aset-aset itu ke perusahaanku. Kau bahkan menyiapkan perjanjian perceraian.
Apa kau mengakuinya? Kau melihatnya? Shentu Tianyin tak percaya. Tidak, aku sudah menebaknya. Xia Feng tersenyum kecut. Tianyin, kau wanita yang sangat pintar. Kau mengalihkan aset-aset itu, dan pada akhirnya kau membutuhkan dokumen yang kutandatangani. Tanpa dokumen itu, meskipun kau mengalihkan aset-aset itu ke perusahaanku, kau tetap akan diselidiki. Untuk mendapatkan tanda tanganku, kau harus melakukan dua persiapan. Yang pertama adalah dokumen untuk aset-aset itu, dan yang kedua adalah surat kuasaku, yang membuktikan bahwa aku memberimu kuasa untuk mengambil alih aset-aset itu. Persiapan ketiga dan terakhir adalah perjanjian perceraian. Jika atasan tidak menghentikan penyelidikan terhadapmu, perjanjian perceraian ini akan berlaku. Kau akan membuktikan bahwa aku sudah selesai denganmu. Benarkah? Shentu Tianyin menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata Xia Feng. Karena kau sudah mempersiapkan segalanya dan merencanakan setiap langkahnya, kenapa tidak melakukannya sekaligus? Apa kau ingin aku menanggung rasa sakit ini perlahan-lahan? Pada akhirnya, kita tetap harus bercerai. Bagaimana kalau tidak sampai seperti itu? Shentu Tianyin menatap Xia Feng, air mata menggenang di matanya. Jika kita tidak bercerai, meskipun kita punya perjanjian pemisahan harta, secara hukum, aset kita adalah milik bersama. Kita suami istri, dan kita punya harta bersama. Apa kau pikir dengan mengalihkan aset-aset itu atas namaku, kau akan terhindar dari masalah ini? Shentu Tianyin terdiam. Tianyin, kau yang menanggung semua kesalahan, dan tidak akan mudah bagiku untuk menanggungnya. Aku harus menghadapi Biro 101, orang-orang di atasku, dan bahkan penyelidikan oleh satuan tugas khusus. Kau harus menjauh dari ini. Kalau tidak, tanggung jawabku akan sia-sia. Cepat ambil, keluarkan semua yang sudah kau persiapkan, dan kita akan selesaikan ini sekaligus, kata Xia Feng. Hahaha. Shentu Tianyin tiba-tiba tersenyum, tetapi air matanya terus mengalir. Ia wanita yang sangat cerdas, dan bukankah Xia Feng juga pria yang sangat cerdas? Ia bisa mengatur segalanya, dan Xia Feng bisa melihat tembus pandang. Ia tahu apa yang diinginkannya, tetapi Xia Feng telah belajar untuk merelakan. Semua hal baik pasti akan berakhir. Sekarang setelah semuanya seperti ini, apalagi yang tersisa untuk dilepaskan? Tianyin, suara Xia Feng lemah. Silakan, ambil. Bawa ke sini untuk kutandatangani. Setelah itu, kita bisa minum. Shentu Tianyin menyeka air matanya dan berdiri, menuju brankas di sudut ruang tamu. Ia membuka brankas dan mengeluarkan 3 kantong dokumen. Ia mengambilnya dan meletakkannya di depan Xia Feng. Xia Feng membuka kantong-kantong itu dan, seperti dugaannya, menemukannya satu berisi dokumen pengalihan aset, satu berisi surat kuasa, dan yang terakhir, perjanjian perceraian. Shentu Tianyin telah menandatangani masing-masing dokumen ini, dan tanggalnya bukan yang terbaru, melainkan sebulan yang lalu. Hanya perjanjian perceraian yang bertanggal hari ini. Shentu Tianyin telah menandatanganinya hari ini. Dilihat dari tanda tangan di ketiga dokumen ini, ia benar-benar telah merencanakan segalanya dan melakukan semua persiapan yang diperlukan sejak awal. Xia Feng memeriksa ketiga dokumen tersebut, lalu mengambil pena dan membubuhkan tanda tangannya di setiap tempat. Tepat saat ia hendak menandatangani surat cerai, Shentu Tianyin tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya, mencegahnya menandatangani. Mereka saling menatap untuk waktu yang sangat lama. Cahaya lilin berkedip-kedip, hanya suara dengungan lembut yang terdengar. Akhirnya, Xia Feng memecah keheningan yang canggung. Tianyin, lepaskan. Jika aku punya pilihan, aku tidak akan melakukan ini. Tapi kita harus. Hanya jika aku meninggalkanmu, kau akan aman. Hanya jika aku meninggalkanmu, kau tidak akan kehilangan grup Wan Xiang. Shentu Tianyin melepaskan tangannya. Saat itu, ia seolah membuat pilihan Xia Feng di satu sisi, atau grup Wan Xiang di sisi lain, dan ia memilih yang terakhir. Xia Feng mengambil pena dan membubuhkan tanda tangannya di surat cerai. Dengan sapuan itu, pernikahan mereka berakhir. Itu juga menandai awal yang baru. Baiklah, serahkan sisanya padaku. Aku akan menjagamu. Tapi aku harus memberimu sedikit nasihat. Kesuksesan seseorang tidak diukur dari seberapa besar perusahaannya, atau berapa banyak uang yang dia hasilkan. Lihat kami sekarang. Beranikah kau bilang kami sebahagia pasangan penjual sarapan di jalan? Kurasa tidak. Terkadang kita harus bersikap santai, menjalankan bisnismu perlahan, selangkah demi selangkah. Jangan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Sebelum Xia Feng sempat menyelesaikan kalimatnya, Shentu Tianyin tiba-tiba menangis dan menghambur ke pelukannya. Maaf, Wu. Jangan bilang begitu. Aku suamimu. Aku punya tanggung jawab untuk menjagamu dan melindungimu. Sebenarnya, aku juga pernah mengecewakanmu. Xia Feng ingin mengungkap perselingkuhannya dengan Jiang Rui dan Long Bing, tetapi pikiran itu hanya terlintas di benaknya sebelum akhirnya tenggelam. Dia sudah menceraikannya, jadi beberapa rahasia harus tetap ada.
Dia tidak ingin meninggalkannya dengan kenangan buruk. Shentu Tianyin tidak bertanya pada Xia Feng bagaimana ia telah mengecewakannya. Ia mungkin tahu, atau mungkin tidak, tetapi ia tidak akan mengatakannya. Ia akan selalu mengingat kebaikan Xia Feng di dalam hatinya. Ia tidak akan pernah melupakan bagaimana Xia Feng telah membantunya menghadapi keluarga Shen Tuyi, bagaimana ia telah menyembuhkan ayahnya, dan terlebih lagi, bagaimana ia bisa melupakan kambing hitam besar yang telah ditanggung Xia Feng untuknya. Ia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dan cinta yang telah ditunjukkan Xia Feng padanya. Bagaimana ia bisa peduli jika Xia Feng telah berbuat salah padanya di masa lalu? Lei, maukah kau menikah lagi denganku? Tanya Shentu Tianyin tiba-tiba. Xia Feng tertegun. Kesedihan memenuhi hatinya, ia tidak bisa memikirkannya. Katakan padaku, maukah kau? Shentu Tianyin mencengkeram erat pakaian Xia Feng, seolah takut ia akan tiba-tiba melarikan diri. Xia Feng terdiam cukup lama sebelum berkata, entahlah. Sungguh, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku mungkin tidak akan mudah menikahi wanita lain di masa depan. Mungkin aku tidak akan pernah menikah lagi seumur hidupku. Bibir Shentu Tianyin bergetar, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Dialah yang mengakhiri pernikahannya dengan Xia Feng. Dan dialah yang memilih Wan Xiang Group daripada Xia Feng. Bagaimana mungkin dia berharap dijanjikan untuk menikah lagi? Baiklah, tidurlah lebih awal. Kau masih harus berurusan dengan satuan tugas besok. Aku juga akan kembali. Aku akan menelepon Tuan Si. Mulai malam ini, aku akan menjadi kambing hitammu. Kata Xia Feng merendahkan diri. Xia Feng ingin bangun, tetapi Shentu Tianyin menekannya ke sofa. Tubuh yang lembut dan familiar, mata yang berkaca-kaca. Saat ini Shentu Tianyin adalah lekukan air jernih, dan Xia Feng adalah sosok tanah liat yang terendam air, perlahan mencair. Katakan padaku, apakah kau masih mencintaiku? Xia Feng mengangguk. Maukah kau meneleponku? Xia Feng mengangguk lagi. Maukah kau menemaniku pulang untuk menemui ayahku? Xia Feng ragu-ragu, tetapi tetap mengangguk. Kau bilang kau tak akan menikah lagi seumur hidupmu, jadi kukatakan padamu, aku tak akan pernah menikah dengan siapapun seumur hidupku. Aku mencintaimu, dan kau satu-satunya di hatiku. Tianyin, jangan seperti ini. Izinkan aku memanggilmu suamiku untuk terakhir kalinya. Suamiku. Air mata menggenang di mata Xia Feng. Ia mengangguk dan menjawab dengan lembut. Kumohon pilihlah aku lagi. Jika aku beruntung, aku akan memiliki anakmu. Bahkan jika kau tak menginginkanku lagi, aku akan tetap memiliki anak untuk menemaniku. Aku akan memberinya nama keluarga Xia, dan aku akan menceritakan kisah-kisah tentang ayahnya. Aku akan memberitahunya bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Xia Feng tak dapat menahan diri lagi, dan ia mencium bibir Shentu Tianyin dengan ganas. Shentu Tianyin bergulat dengannya, tangannya dengan penuh semangat menarik ikat pinggang dan rit seletingnya. Pakaiannya terlepas satu persatu, sebagian ditanggalkan Xia Feng, sebagian lagi ia lepaskan sendiri. Ia memamerkan kecantikannya di hadapannya, tanpa perlindungan, untuk dikagumi dan dimilikinya. Ia miliknya, dan hanya miliknya. Hanya ada satu pria di dunia ini yang dapat menaklukkan dan memilikinya. Dan pria itu adalah Xia Feng. Sebuah perpaduan yang penuh gairah. Seketika, kekhawatirannya, semuanya seakan sirna. Hanya kebahagiaan yang tersisa, kegembiraan yang memabukkan. Waktu yang sangat lama berlalu sebelum Xia Feng turun dari karpet, diam-diam mengumpulkan pakaiannya, dan mengenakannya satu persatu. Shentu Tianyin menatapnya dalam diam, air mata kembali mengalir di wajahnya. Namun kali ini, ia tak berkata apa-apa, hanya menatap. Xia Feng selesai berpakaian dan berjalan pelan ke pintu. Kemudian, berhenti sejenak, ia berbalik menatap Shentu Tianyin. Kita masih berteman. Jika ayah butuh bantuan, jangan ragu untuk meneleponku. Juga, ayah, paman, tolong minta maaf padanya untukku. Shentu Tianyin mengangguk. Xia Feng membuka pintu dan keluar. Pintu itu tertutup pelan, menjadi penghalang di antara mereka. Setelah Xia Feng pergi, Shentu Tianyin tak bisa lagi menahan duka dan menangis terseduh-seduh. Ia telah memenangkan perang, tetapi ia telah kehilangan cintanya, pernikahannya. Namun, ia tak menyesalinya. Cahaya fajar menembus kegelapan, dan hari baru pun dimulai. Pukul 8 pagi, di kantor pusat Biro 101, sedan Hongki tua milik Si Boren memasuki area parkir. Ia keluar dan hendak berjalan menuju gedung ketika pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah Chevrolet Suburban di dekatnya. Ia langsung mengenalinya, itu mobil Xia Feng. Xia Feng satu-satunya orang di Biro 101 yang memiliki Suburban. Kapan anak ini jadi begitu proaktif? Tanya Si Boren. Ia mencondongkan tubuh ke jendela untuk mengintip. Lalu, ia membeku. Di dalam Suburban, Xia Feng meringkuk di sofa kursi belakang, menggenggam botol kosong. Itu adalah Kyoto Erguoto, minuman keras berkadar alkohol tinggi. Bocah.
Si Boren mengulurkan tangan dan menepuk pintu mobil. Xia Feng tidak menjawab. Si Boren hanya mengganti telapak tangannya dengan kepalan tangan dan menggedor pintu beberapa kali. Buk, 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 buk. Xia Feng akhirnya membuka matanya. Ia melirik keluar jendela, lalu menggosok matanya. Buka pintunya. Si Boren memelototi Xia Feng. Xia Feng bangkit dari sofa dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil. Si Boren meraih tangan Xia Feng dan menyeretnya keluar. Xia Feng terhuyung, bersandar di bodi mobil untuk menyeimbangkan diri, tampak mabuk. Apa yang kau coba lakukan? Kata si Boren dengan marah. Rencana tragis? Katakan padaku, apa pantas menghancurkan dirimu seperti ini demi seorang wanita? Bos Si, diam. Kau mau mendengarkanku? Si Boren menyela Xia Feng, menunjuk hidungnya dengan jari. Sudah kubilang, aku sudah memberitahumu dengan jelas kemarin. Seburuk atau seburuk apapun tindakanmu, itu percuma. Shen Tu Tianyin melakukan kejahatan seserius itu, dia beruntung masih bisa mengendalikan diri. Tidak, kata Xia Feng, seolah tiba-tiba tersadar. Aku di sini untuk menyerahkan diri. Hah? Si Boren membeku. Bos Si, aku di sini untuk menyerahkan diri, ulang Xia Feng. Apa yang kau lakukan? Si Boren jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tepat saat Xia Feng hendak berangkat, mobil Tang Yuyan dan Long Bing keluar dari gerbang dan memasuki area parkir. Hei, ayah baptis, Feng Zi, apa yang kalian bicarakan? Teriak Tang Yuyan. Di masa kritis ini, setiap gerakan si Boren dan Xia Feng tampaknya membuatnya kesal. Ia pun terus bergosip. Long Bing tidak berkata apa-apa. Ia keluar dari mobil dan berjalan menuju Xia Feng dan si Boren. Tang Yuyan keluar setelah Long Bing dan langsung berlari, tiba di samping Xia Feng dan si Boren sebelum Long Bing. Selamat pagi, ayah baptis, Tang Yuyan tersenyum manis. Feng Zi, selamat pagi juga.